Bab 2, Pekerjaan. Tuan, lebih cepat! Teriak seorang wanita yang sedang merasakan kenikmatan tiada tara. Pak! Pria itu menampar paha si wanita sedikit keras, membuat wanita itu mengeram dan berteriak. Terus berteriak, buat aku merasakan sensasi beda, Sisi. Tuan Ken! Tuan, Esther. Sisi, wanita berbadan sintal itu terus berteriak dan merancau meneriaki nama Tuan Ken. Ya, Sisi adalah pelayan yang biasa Tuan Ken pakai saat di rumah. Dia memiliki 2 pelayan yang juga siap melayani di atas ranjangnya. Dulu, Mila juga pernah menjadi pemuas untuk Tuan Ken, tapi setelah beberapa tahun sepertinya Tuan sudah tidak menyukai tubuh Mila lagi. Kenzo menggerakkan pinggulnya dengan cepat, membuat tubuh Sisi terpental maju mundur. Hujaman Tuan Ken menyentuh titiknya membuat Sisi keluar berkali-kali. Pak! Lagi, Tuan Ken menampar Sisi dan merematnya kuat sambil menggerakkan pinggulnya dengan cepat tak beraturan. Setelah dirasa ingin meledak dengan gerakan nikmat itu, akhirnya Tuan Ken mencabut senjatanya dan mengeluarkan cairannya di atas paha Sisi. Ingat, Tuan Ken tidak pernah mau mengeluarkan di dalam meskipun memakai pengaman sekalipun. Dia tidak mau ada orang yang meminta tanggung jawabnya karena hamil atau hal yang lain. Tuan Ken berani jamin kalau benihnya tidak pernah lepas di dalam rahim seorang wanita. Menempuh perjalanan hampir 4 jam membuat Rhea tertidur ketika di jalan. Dia dan Mila memakai bis jurusan kota dan akhirnya sampai di terminal. Hari semakin beranjak siang dan tentunya suasana kota memang berbeda dengan suasana desa. Kita makan dulu ya, ayo cari rumah makan, aku udah lapar. Kamu pasti juga lapar, ujar Mila menarik tangan Rhea menuju rumah makan di terminal itu. Rhea menurut karena dia juga merasa sudah sangat lapar. Mila mengajaknya untuk makan di warung makan sederhana. Mila memesankan makanan untuk Rhea dan juga dirinya. Rhea, makan yang banyak, lihatlah tubuhmu ini kurus sekali. Apa kamu tidak pernah makan teratur, ujar Mila. Masa sih kak? Aku banyak makan kok, jawab Rhea tidak terima. Mila hanya mengedikkan bahunya, dia langsung memakan makanannya yang sudah tersedia di atas meja. Setelah mengisi perutnya, Mila dan Rhea naik ojek online dan akhirnya sampai di depan rumah yang memiliki pintu gerbang begitu besar itu. Ayo Rhea, ajak Mila. Rhea masuk ke dalam rumah besar itu dan disambut oleh salah seorang pelayan wanita yang terlihat dewasa namun masih terlihat cantik. Lucy, ini sepupuku, dia yang akan menggantikanku kerja, ujar Mila pada wanita yang dipanggil Lucy itu. Lucy terlihat menatap Rhea dari atas sampai bawah, meneliti penampilan Rhea yang menurutnya sedikit kampungan. Oke, aku akan bawa dia menemui Tuan, ujar Lucy kemudian mengajak Rhea menuju lebih dalam dari rumah besar itu. Rhea bertemu beberapa pelayan yang menyapa Lucy. Kenapa pelayan-pelayan di tempat ini cantik-cantik? Rhea tersentak kaget saat tangannya disentuh oleh seseorang. Ayo masuk, tapi kamu harus menunggu dulu di ruang belakang. Karena Tuan Muda Ken sedang ada tamu, ujar wanita itu. Baiklah, Rhea mengikuti Lucy dan masuk di dalam sebuah ruangan seperti ruang santai. Mudah-mudahan aku bisa diterima kerja di sini, menjadi pembantu tidaklah buruk. Aku hanya ingin ibu bisa sembuh dan sehat kembali. Kamu yang bernama Rhea? Tanya Kenzo menatap wanita cantik yang berada di hadapannya saat ini. Rhea menunduk. Dia merasa takut ketika ditatap tajam oleh pria tampan bak dewa Yunani di hadapannya ini. Rhea hanya menatap tuannya ini sekilas tapi bisa menyimpulkan jika Kenzo memanglah pria yang tampan dengan sejuta pesona. Iya tuan, saya Rhea, jawab Rhea lirih. Kenzo menatap wanita di hadapannya ini, wanita lugu dan polos, berasal dari kampung dan sepupunya Mila. Pelayan yang dulu pernah menjadi pemuasnya. Namun hanya 2 bulan saja Kenzo sudah tidak memakai Mila lagi. Katanya sudah bosan dan tidak tertarik. Apa keahlianmu? Tanya Kenzo masih menatap lekat wajah Rhea.
Kenapa wajah polos dan lugu itu begitu memikat? Kenzo merasa tertarik dengan Rea, wanita yang bahkan tidak mau menatapnya itu. Padahal biasanya kalau ada perempuan yang berhadapan dengan pasti akan langsung cari perhatian dengan tatapan menggoda. Siapa yang tidak akan tergoda seorang Kenzo? Banyak wanita yang akan langsung terpesona olehnya. Saya bisa masak, bersih-bersih, mencuci baju, menyetrika dan saya juga bisa bersihkan halaman depan. Saya itu serbaguna tuan. Rea menutup mulutnya karena keceplosan. Menurutnya itu tidak pantas dia sebutan di hadapan Tuan Ken. Sedangkan Kenzo, entah kenapa dia bisa menarik kedua sudut bibirnya ketika melihat tingkah Rea yang menurutnya begitu menggemaskan. Good, kamu saya terima menjadi pelayan saya, kamu akan saya tempatkan menjadi pelayan pribadi saya, mengerti? Iya tuan, saya mengerti, jawab Rea senang sekaligus gugup. Senang karena dia berhasil diterima kerja oleh Tuan Ken, gugup karena Tuan Ken sejak tadi menatapnya dengan tatapan tajam, seakan ingin menguliti Rea saja. Kamu tahu apa tugasnya pelayan pribadi itu? Tanya Kenzo yang membuat Rea mengangkat wajahnya untuk menatap pria itu. Kedua mata itu bertemu, saling menatap beberapa detik, ada sebuah debaran aneh yang dirasakan oleh Kenzo ketika melihat mata hitam itu. Sedangkan Rea bisa melihat mata Kenzo yang bening kecoklatan, ada pantulan dirinya di sana. Namun setelah beberapa detik kemudian Rea memutuskan pandangan mereka tanpa tahu ada yang tidak suka diperlakukan seperti itu. Kenzo, entah kenapa tidak suka dengan sikap Rea yang memutuskan pandangan mereka itu. Biasanya dia selalu dipuja-puja oleh para kaum wanita. Biasanya Kenzo yang lebih awal memutuskan pandangan itu, tapi apa sekarang? Rea menatap Kenzo sedetik kemudian lalu memutuskannya. Sepertinya Kenzo merasa harga dirinya diinjak-injak. Kenzo menutup matanya untuk menghilangkan emosinya. Meskipun dia marah terhadap Rea, tapi entah mengapa melihat dia tersenyum tulus, hati dan jantung Kenzo langsung jumpalitan. Mulai malam ini kamu harus melayaniku, termasuk juga hal yang sepele, seperti memilihkan dasi untukku dan mengambilkannya pakaian kerjaku, ujar Kenzo. Baik tuan, saya akan menjadi pelayan pribadi Tuan Ken, saya siap menjalankan apa yang Anda inginkan, jawab Rea tersenyum tulus. Kenzo menaikkan sebelah alisnya, cepat bawa barang-barang MU di kamar yang akan diberitahu Lucy, aku masih ada urusan setelah ini, ujar Kenzo. Kemudian pria itu langsung keluar dari ruang kerjanya disusul oleh Rea di belakangnya masih dengan tatapan menunduk. Rea, kamu akan tinggal di kamar lantai 3, bersama Tuan Kenzo, ujar Lucy yang mengajak Rea naik ke atas tangga. Kok kamarku di lantai atas, kenapa nggak bareng kalian di bawah? Perasaan Rea tidak enak. Gak apa-apa, kamarmu bersebelahan dengan Tuan Ken, beliau yang minta.